Tapi kalau jiwa kita tertempa dengan memahami peristiwa itu, kita akan semakin khusyuk mengerjakan salat. Sebab kata Nabi, as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang mukmin. Saat itulah kita bersimpuh seperti Nabi bersimpuh di Sidratil Muntaha. Apa yang Nabi baca ketika bersimpuh itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Bukankah itu yang kita baca dalam salat sekarang? Inilah mi'raj kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang kepadanya selamanya kita minta tolong, baik urusan dunia kita maupun urusan agama kita. Malam ini para jemaah, karena bulannya bulan Rajab, itu pernah terjadi suatu peristiwa besar hanya kepada Nabi Muhammad. Maka cerita ini bagi anak sekolah disebut suatu peristiwa yang fenomenal dan kontroversial. Itu bahasa yang mana? Apa yang dikatakan fenomenal? Suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Itu fenomenal. Kontroversial, berbagai-bagai pendapat mengatakan Isra Mi'raj ini bagaimana terjadinya. Kalau golongan Syiah mengatakan, Pak, Syiah ko lah kala jale aliran sasik bice ulama. Adolo nabi dua balik dengan selain dari lain. Adolo nikah kontrak warala kasanang. Lalu embo semalam di siko, ku ado perusi emo nikah kontrak semalam jambo. Dan kelama dinyo. Kata Syiah ini, Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi, angoknya senampai tubuhnya tinggal. Salamu ko Pak Liek, kalau angok berangkit tubuh tinggal, tubuh tu namanya. Biarnya bupati mai. Biar nan mati tu gubernur, angoknya lapai namanya mai. Biarnya lurah. Lurah tu takut. Kalau lah mati nak ada Pak Lurah di orang. Allah basalatan mai tadi. Ya kan? Kalau ayam terkenal nyola mati, ada ayam gerepek namanya, ada ayam babali, iya kan? Ayam makin terkenal nyola mati, Pak. Kalau awak mai, saya, iya kan? Ada ayam kenta, kan kutiko lah matinya itu, lah matinya terkenal tuh, awak nak? Bapak Ibu, kalau angok senampai tubuh tinggal, namanya tadi. Mai, kalau lah jadi mai tu bah alai. Itu nanya minta di Sultan Mudo ambo baca malam kini. Kalau angok lapai mai tinggal anan terjadi. Tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang ke tampai asa mudo jadi suri ke tanah nan sabingka. Badarun aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandam pakuburan tagolek di liang laat. Tanah sakapa bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan saalai.
badoroh tanah padimbunan tataga meja nenduo manyalo siput yang hitam doa dibaca penghabisan kubu atau timbun orang pai. Kan itu orang mati. Coba ulang balik nanti macam. Tidak bisa tak? Mendangar. Begitulah orang Islam meninggal. Tapi adakah orang yang menjaganya di kubur itu istri yang dia cintai, suami yang dia cintai? Tidak. Menangisnya mati oleh menangis. Nah, kau ada cerita je, Pak. Jangan lo nak. Kami dulu Pak dengan Pak Abbas ini kami sama-sama pensiunan apa ini BUMN. Kami bekerja di PT Semen Padang. Beliau baru pensiun 4 tahun, saya sudah 15 tahun. Jadi saya jauh lebih tua dari beliau. Namun lalunya mati leh. Batu jamaah ko mengundang mengaji yo. Di WA sen kabar doa. Ustaz, tanggal 6 balik besok di Kampar. Kami doakan Ustaz sehat walafiat, umur panjang. Iya kan? Nah itu mungkin kon lu mati jong kamu mulai. Iya kan? Tapi orang yang capek mati tidak lo disumpah itu loh. Karena ajalnya lah sampai. Iya kan? Jadi karyawan indah ruang kau dulu Pak. Kalaulah dipasangnya baju dinas, barangke nyope kerajo. Malang tak dapat ditulak, mujuan tak dapat diraih, malang sekerijok mato, mujuan sepanjang hari. Jatuhnya di kendaraan, meninggal. Itu sudah meninggal kecelakaan kerja. Karena dia sudah pakai baju dinas pergi kerja. Atau sedang bekerja di pabrik. Pabrik itu berbahaya Pak. Adonan ditimbun abu ange, ya kan? Adonan kakane oli ange, adonan kata sapi dek masin, banyak kawan namputui jari kaki tangan. Iya kan? Nah, kalau ditambang awak Pak menembak bukit doang bisa setraktor jatuh. Bisa jo meledak tu awak karena pecahan batu, macam-macam kecelakaan kerja. Ada seseorang anaknya berampek, suaminya meninggal kecelakaan. Iya kan? Mengelusuk-ngelusuknya tu menangis Pak. Dia dah ampe anak dah udahlah pai saya dah bakam mo. Awak lu payah memuju Pak. Anda lama sudah tu ada orang nama tanya, Pak Ustaz, yo baranyo dapat uang kecelakaan kerja tu ndak ada dapat dojemo. Patola berubah peraturan agunonya buku ketek tu dibagi ke kami je. Naninyo ndak dapat, donan kabakalan dapat tu istrinya. Kan iyo tu kan? Suaminya kalau mati mana dapat. Ya kan? Tadi ketika suaminya ko masuk kubur, inyo meratok-ratok. Lah mana akatonyo ba kauntuang den godat. Lah menerima piti itu yo beruntuang mana den dak. Aju itu sayang bini kawaknya. Jadi apa kalau ada piti dalam saku jangan sadoe dia yang ke bini nak. Tiganya untuk belanja awak. Baranak ka sayang awak ke bini itu jangan diopor kenyo sadonya. Padusi kalau letak pacik dinyo piti Pak sehari keluarnya. Ya kan? Bamang kau itu tu Pak Ustaz. Inyo diciptakan di Allah dari tulang rusuk bengkok. Bengkoknya ke dalam itu saja. Ya kan? Siapa yang sayang kepada kita sebenarnya selain dari Allah? Adalah diri kita sendiri. Kalau sayang kepada diri kita sendiri, peristiwa yang dialami Nabi ini kita harus percaya, kita harus beriman. Apa yang terdapat dalam cerita itu harus kita amalkan. Jangan batulak belakang awak jangan kejadian dek Nabi itu. Nah, ada lagi yang berpendapat Isra Mi'raj itu dalam mimpi saja. Mimpi saja. Dibaso nama rasian. Nah, secara umum namanya mimpi.
Bertanya mau Pak Ibu, mimpi ko ceritanya panjang, waktunya sebentar. Ujung-ujungnya tersinta. Perjalanan Isra Mi'raj itu lebih kurang 6 jam. Mimpi ya tu 6 jam tu. Koyo dalam mimpi ya tu 6 jam melunya tersinta. Mimpi itu sebentarnya Pak lah tersinta. Ya kan? Nah, jadi tidak mungkin dalam namanya aliran Mu'tazilah. Ya kan? Namanya aliran Mu'tazilah. Katanya Nabi Isra Mi'raj itu bapak-bapak kaum muslimin yang saya hormati, kapalonyo senampai badannya tinggal. Aku jalan kuang namanya dia. Ya kan? Ya kan? Gondorowo kalau di Jawa. Ya. Siampa kalau di Padang. Bisikuah? Masih. Panas. Aku palasi gaje. Itu pendapat orang awak saja. Tidak ada dalam Quran masuk palasi. Tidak ada Pak. Ada orang sakit ketika ambo ke Mekah, dibawa ke rumah sakit Aziziyah. Pereso dokter senan. Kata dokter kok falasi. Kurang-kurang meninjau. Kurang aja dokter di Arab gaje. Palasi ya katanya. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah. Sebenarnya apa kata dokter itu? Orang Arab kalau membaca bahasanya itu pakai wakaf belakang, tidak nyuiduin waridnya. Sebenarnya kalau nyuiduin barinya, fala syai'un. Tidak apa-apa. Banyak saya minum air putih aja. Atau dia siang air putih. Cuma ambo nanera noto mogok go kan ada kiai kan. Kalau to jalan go ndak apa. Contoh. Jadi palasi itu juga ndak ada. Itu yang ada itu apa? Iblis. Sudah itu iblis yang mengajarkan sihir. Ada orang belajar ilmu sihir. Nah itu yang hantu, palasi, gondorowo, mak lampir itu tidak ada jin. Tidak ada dalam Quran diceritakan. Yang ada jin, iblis, syaitan. Iya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Itu yang mengganggu kita, bukan gondorowo. Para jemaah yang terhormat, jadi yang sebenarnya bagaimana? Nabi Muhammad itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, dia pergi roh berserta tubuh secara utuh dan lengkap dalam keadaan sadar. Tandanya beliau sadar, walaupun larinya sangat kencang, beliau mengenang tempat-tempat yang dilaluinya itu. Salat 2 rakaat di sana. Itulah kekayaan Allah. Kalau dalam keadaan tak sadar, dia pai yang ngok jo tubuh, pindah dalam sadar, itu namanya orang mabuk. Orang mabuk lagi tahu keadaan sekelilingnya? Enggak. Jadi dalam keadaan sadar, lengkap roh dan tubuh secara lengkap dan utuh dalam keadaan sadar. Begitulah berangkat Nabi itu. Tapi ada lagi Pak. Nabi itu makhluk materi. Jadi badannya ini sama jawab dari tanah. Malaikat nan mengawaninya makhluk energi. Makhluk energi, makhluk cahaya. Cahaya itu sangat cepat dan ringan. Tubuh materi sangat berat. Lebih-lebih lah kaput serupa moga. Jadi kata orang kimia, diubahlah tubuh Nabi itu dari materi menjadi energi. Atau mengko Isra Mi'raj itu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kenapa? Materi diubah jadi energi itu kalau ada cahaya matahari gagal.
Maka hari harus kalam. Makanya Isra Mi'raj itu terjadinya hanya di waktu malam. Berangkat Nabi sudah salat Isya, serupa salat Isya tadi, tiba balik subuh di Masjidil Haram sabalun subuh. Jadi ulun tabi matahari dah. Kalau diperpanjang waktu Isra Mi'raj tu dia Allah tiba jam 7 balambin Nabi itu ke bawah. Itu balambin. Aja. Ini kata orang kimia. Ini sekedar pengalaman. Sebab Allah mengatakan di ayat itu, kamu tidak perlu heran dengan kerja saya. Maka Allah memuji dirinya. Subhanalladzi asra. Jangan khawatir lah. Nampak kerajaan itu mampu saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Allah tu mampu semuanya. Tidak akan minta tolong kepada siapapun. Tu Allah Maha Kuasa. Kemudian bapak-bapak, mangko bisa perjalanan Isra Mi'raj tu lancar. Orang yang diperjalankan di Allah tu tidak orang sembarang orang. Orang masuk ketek bujang digalai de orang kapi Al-Amin. Coba bayangkan Pak, kalau orang Islam magi gala Nabi Al-Amin, itulah tasabui di damo la tembo di gala tu. Ini orang kafir yang memberi gelar beliau Al-Amin. Kenapa? Karena semenjak kecil sampai remaja, sampai tua, Nabi itu tidak pernah mengicu orang jujur. Ada dia gala Al-Amin. Tidak ada perguruan tinggi di dunia ini Pak. Ini sarjana adalah sarjana bisa dipercaya Al-Amin. Tidak ada Pak. Tidak berani ke perguruan tinggi mengeluarkan ijazah sarjana. Sebab namanya korupsi itu Pak, orang berpendidikan tinggi kok. Inyo mempunyai kesempatan kerajo mamaci piti Pak. Orang naranda apa bilo? Ledo terangnya Pak tukang becak korupsi. Ini bapak-bapak. Jadi orang korupsi itu orang berpendidikan tinggi, berpengalaman banyak. Yang mereka diuji oleh Allah dengan materi, ya kan? Sehingga mencalik nangkanya korupsi itu Pak. Serupa jalan rusak lagi nih Pak. Jalan rusak, nama mempelokan tu pemerintah daerah. Anak merusak jalan tu, toprah membawa baru, nam punya baru tu anaknya. Macam itu Pak. Nah. Jadi pemimpin kau nanti Pak banyak masuk neraka tu kau Pak jangan calon lo jadi gubernur lah. Sama ayang tu lah masaji kau. Paliaro tu lah buruang walet. Ya kan? Masuk neraka nanti manyasa. Minta balik ke dunia balik. Tak bisa lah masuk neraka. Nah, jadi kaum muslimin cokatia ula peraturan di negara ini. Apa Allah bisa menunjukkan sampai kini namanan katia ula? Orang hutan kan gadang dah tentu dah ketiaknya. Kabau tentu dah ketiaknya. Ula itu peraturan di dunia. Ya kan? Jadi kalau kita tidak kokoh iman bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, maka sekarang kita urus saja pekerjaan kita masing-masing. Kita pakai sifat Nabi Muhammad, siddiq, jujur, benar. Itu saja. Usaha kita akan dapat berkah. Ikan. Coba Pak. Untuk duduk orang ada menyogoknya loh. Supaya dapat jabatan kau nyo duduk menyogok. Para jamaah tentu piti sogok tu harus nyobalian ketika nyola tugas. Iya kan? Nah, ini bapak-bapak segitu piti dan Nabi syariat. Atau kau nyolanyo sesadonya lek. Iya kan? Untuk memulangan pai sari. Iya kan? Sebab memang cerita lah bentuk bentuk ketiak ular tadi mana? Iya kan? Ndak disiram orang ko. Ndak pilih Pak. Disiram terpaso menyogo. Hanyalah sudah orang bara untuk jadi pemimpin tu seindah-indahnya sampai T.
Pertama taka, nang kedua toko, nang ketiga tage, nang keempat toke. Kalau tidak banyak piti jangan satu. Nah, ingat toke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, ibu-ibu tidak ada kalau malam karena tidak. Bapak, besok sudah salat zuhur. Bapak-bapak dan kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi yang benar itu Nabi berangkat dengan tubuh dan roh secara utuh dan lengkap dalam keadaan sadar, dipimpin oleh Allah, diiringi oleh Jibril. Dan perjalanan beliau itu makanya mudah, tidak ada kesulitan. Perjalanan pertama minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kita lihat dulu Masjidil Haram ini yang pertama. Dulunya lu nado tindiang jetonggak serupai kok kalau ada Ka'bah saja. Jadi orang salat di ruangan tanah. Nah, lah mulai dibangun beko tuh bertambah modern sampai gini. Berapa aura positif di Masjidil Haram? Karena orang sudah beribadah di sana semenjak Nabi Adam. Coba bayang. Ya kan? Awak musaji, awak ke siapa? Lain rasanya salat berjamaah awak di musaji kok, pada awak salat di rumah awak masing-masing. Lain rasanya beda. Itu aura positif. Perjalanan beliau yang beliau tuju itu belum ke langit, tapi ke Palestina, Masjidil Aqsa. Itu dibikin di zaman Nabi Sulaiman. Berapa pula aura positif. Jadi perjalanan yang akan membawa kebahagiaan itu minal masjid ilal masjid. Jadi kita nalah bawa lewat 60 kok Pak, itu salah perjalanan. Salat zuhur Pak misalnya di Masjid An-Nur, ya kan? Because salat zuhur di Masjid Al-Huda sembahyang asar. Kita jajah masjid di Kabilang kota. Because salat maghrib lah kok ada pengajian di Masjid Ad-Da'wah. Ya, itu. Jadi perjalanan dari masjid ke masjid itu membawa kebahagiaan, ketentraman hati. Ada awak bangko banyak awak sensaro gini Pak. Isra Mi'raj awak tu subhanalladzi asra minal lapau ilal lapau. Atu kerajo mampu meja jo batu domino. Tu bataruh tetalu aja rokok Samsu. Jadi perjalanan yang aman itu dari mana? Minal masjid ilal masjid. Sudah itu apa lagi? Barakna haulahu. Nah, ini puncaknya. Bahwa perjalanan itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, taruh ke langit dan ke tujuan, sudah diberkahi oleh Allah. Jadi tidak mampu iblis, setan, jin mengganggu perjalanan Nabi. Ya kan? Tidak mampu. Inilah keuntungan kalau kita mendapat berkah Allah itu dari masanya. Pertama dulu kita selamat. Maka dalam Islam memulai acara itu baca Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bacaannya yang kedua dilengkapi wa rahmatullah. Rahmat Allah itu apa? Surga. Kemudian urutan yang ketiga salam itu wa barakatuh. Kan sederhana aja Pak, tidak tanggung-tanggung akibat yang ditimbulkan oleh itu. Lebih-lebih orang memandang itu menjawab lo wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bertebaranlah salam di tengah-tengah masyarakat ini. Bapak berkeinginan tak jamaah awak nan sama pulang pai ke masjid wa sama-sama basobok di Serugo nanti, ingin tak? Letaknya di mana? Ada tempat nan diturut Nabi Mi'raj tu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya Allah.
Nabi melihat, sungguh Nabi melihat bagaimana bentuk Jibril yang asli. Nabi lihat kali yang keduanya di mana? Di Sidratul Muntaha. Di balik Sidratul Muntaha itu indaha jannatul ma'wa. Talatak saru. Jadi Nabi Pak ketika Mi'raj tu Pak lah mencalik barancak tu sarugo. Cuma tak boleh tinggal sinan lah. Itu sebenarnya bila dicalik Nabi. Awak halul lepak. Jadi sarugo tu di mana terletak? Di samping Sidratul Muntaha, rendah atau tinggi? Jangan berharap untuk masuk surga itu kalau tidak beramal yang baik. Tempatnya tinggi, bukan rendah. Jadi ibadah yang sempurna orang akan pergi ke sana itu. Ustaz, awak keluar dari kubur, di tempat kubur awak di bumi kok serugo terletak di atas, awak layu orang baik-baik. Baca rohnya kata itu Ustaz tinggi mah. Ada orang bertanya itu Pak. Itu nak kerajo awak terus jadi pikir. Sakit kepala ada. Ya kan? Nangka dipikir bahawa amal kau nak berkualitas, nak diterima oleh Allah. Itu yang akan kita pikirkan. Kita tingkatkan terus. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang beramal lebih baik dari hari-hari yang berlalu, itulah orang menang. Orang menang pasti masuk surga. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang beramal sama saja dengan hari-hari yang lalu, mereka orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Kalau ada pula orang beramal lebih jelek dari hari yang berlalu, fahuwa alikun, itu orang celaka. Kita tingkatkanlah kualitas iman, keluar kualitas ibadah. Kok tiba musibah, sabar, tiba nikmat kan itu saja inti duit kok. Dengan nikmat bersyukur, dengan musibah bersabar. Jadi orang kalau beriman tidak saja mempercayai yang gaib, tapi menimpa musibah bermacam-macam, dia sabar. Kalau bibarai orang kemenangko ikan Pak, dia teh tubuhnya lapih, di baruh lukahnya tangan, di tengah jalurnya seraan, kalari ke lubang batu basilang uriak je pengali. Tapi nyo adoi dengan tabah dan Pak, apa pernah tak makan ikan panggang, ikan nila? Lain. Makan ikan panggang, ikan lawik pernah? Manan kareh lawik tu jo ikan nila dagingnya. Ba mangko kareh ikan lawik tu ambu-ambu, sisiek, bojo, ikan kaliang, gembolo Aceh, gembolo roti, entah siapa bagi anak mo nak tahu lawan amo sih. Cuma beda-beda. Kalau orang Jawa lain lo dia nama ikan. Orang Padang lain lah. Di Padang ada ikan kok matonya gadang atau buncilang. Kenapa ikan laut itu dagingnya padat dan tebal? Karena siang malam dia diempaskan ombak dan gelombang. Diacuk diambil gombak juga gelombang tu kare dagingnya. Ikan tabik kok kemanjo bagi lo pelet. Ya kan? Manjo. Ya kan? Tak ada kena musibah. Maka dagingnya lunak saya. Jadi apa kalau kerap kali ditimpa musibah, bapak akan tegar, sabar lagi. Innallaha ma'as sabirin. Di Tembilang kau ada orang menanam ubi kayu Pak. Kalau di kampung ambo dibasuh kepelo batang, namono. Kalau di Padang Perancis namanya. Kata orang ubi kayu itu dari Perancis sesanya dulu. Itulah tanaman yang paling sabar. Ikut nak kita tiru. Ya kan? Bahasa banyak. Pak Abbas ko beliau baladang Perancis. Petangku sudah panen.
Kinilah nyo tanam balik. Nan kambo tanyo, kalau di Padang orang nanam peranci itu, batangnya tu nan dikabuang-kabuang sepanjang gua, itu nan disuruh dalam tanah balik. Di siku apa? Oh sama. Aku tiku kita menanam tu, ada kira-kira nan tabalik nak ujungnya nan ke bawah. Ada kan? Maka tak perhatian ada Pak. Tapi lai berantinya pada daun, tabalik tingkuraknya ke bawah. Hanya itu. Coba pak balian ku nak ke sejunjung retok pak. Jadi ada pak kapuyuk tabalik lah itu. Lah, tabalik menanamnya pada daunnya. Lah naik daunnya katanya nampak di ibu-ibu pulang dari balai. Oh, kau rancak di gulai peranci kau jari yang macam. Hanya ambil dorang daun peranci kau. Abang mangko jo jari yang di gulai, lai tahu pak sebabnya? Lai? Nak dorang tahu cik je dah. Jadi kata ibu-ibu pak, kalau jariang tu kan pakai sagu pak. Ada orang-orang tertentu kalau makan jengkol itu di kabeknya nak jadi jengkol tu sulit wahai ketek. Lah tagang urek lianya serupa kabel listrik tinggi tegang. Anda keluar ke mana? Mati. Kalau dikinco je pucuk peranci hilang sagu jariang. Lai berantinya pada daun walaupun dia ambil indak tatap dia nyoba pucuk kata awak kau kambiang lah kambiang lah makan daunnya tu tapi nya tatap dia pada daun lah tingginya kau diputar di angin tiba angin dari barat dari pulau Jepang condong badannya ke tembilahan tiba lo angin dari Rengat condong lo ke pulau Jepun tiba angin limbubunya putar. Pilih patah batangnya. Tak, dia bertahan. Apa hikmahnya? Dia acuk batang berputar, urek menggari. Urek menangari, tanah meranggang. Tanah meranggang, mudah urek mencari makan. Dia banyak makanan dapet, disiko isi mangkuk gadang. Jadi peranci kalau acuk diputar angin, pak, tu gadang isi. Ya kan? Coba jadi. Jadi kalau kita dapat musibah, sabar saja. Nyolarian bini di orang sabar. Jadi kajal orang tu lagi. Di Nabi itu diberangkatkan oleh Allah ke atas langit kerana beliau sabar menerima musibah. Pertama meninggal istri. Meninggal istri ku rusuh apa? Ambon lah mencuba. Cuba lah depan. Ada orang meninggal istri serupa ambon. Datang ini wak, you rusuh wak. Entah ku ambo seorang nak rusuh entah. Nabi itu jo, labia istri Nabi itu pak. Kalau Khadijah nang kini kepiti suaminya na Nabi dia. Khadijah istri Nabi itu pitihnya na Nabi membantu Nabi untuk kepentingan agama. Jadi luar biasa perempuan yang bernama Ibu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya kan? Aku ke suami ketika Nabi mulai diangkat jadi Rasul umur 40. Nabi ku ketakutan pak. Di palu arek-arek di Jibril tu ikra. Ambo nak pandai baca je Nabi. Karena Nabi itu ummi. Buta huruf. Camehnya balik dari gua sudah dipaluk Jibril tu. Tiba di rumahnya itu sekecilnya. Khadijah zammiluni. Khadijah tolong selimut yang bawa hari dingin dia bawa tolong selimut yang bawa. Ya kan? Nabi Ibu Khadijah ko deknya bijak orangnya nampak dia suaminya ko cameh ndaknya tanya ke do pak nyo selimut je. Tu nyo boyang kopi ginseng setengah. Itu apa? Nyuri-uri suaminya. Kalau Khadijah nang kini lagai ketakutan jo gua ke selimut je lain. Kan? Ya kan? Itu nyari lakinya tu. Ibu Khadijah tu cerita bijaksananya.
Lah tabi palu Nabi biko dak dingin hari dinyo lela cerah mukonyo lan minum kopi ginseng setengahnya ndak nyonya. Kaum muslimin, bapak-bapak, ala tenang biko, kata Ibu Khadijah, suamiku, apa yang terjadi tadi? Kelihatan engkau sangat cemas pulang tadi. Khadijah, barusan saya duduk di Gua Hira, datang malaikat Jibril memeluk saya seerat-eratnya, disuruh saya membaca Iqra. Ya kan? Nah, mama ambo ada orang taat namanya Waraqah bin Naufal. Beliau pengikut agama Nasrani yang setia kepada Nabi Isa, bukan Yesus. Nah, bertanya ke beliau beko, orang bijaksana. Aja bawalah suaminya ke rumah Waraqah bin Naufal. Aja itu istri Nabi itu, Pak. Wah, nak kerusuhan Nabi orang serupa itu meninggal. Kalau Muhammad nang kini, Pak, 3 hari bini pun tinggal bini. Tiba di rumah Waraqah. Apa kata Waraqah? Kalau hidup saya Muhammad, karena saya sudah tua, tidak mungkin lama hidup lagi, kamu akan saya bantu. Ternyata kamu sudah resmi diangkat oleh Allah menggantikan Nabi Isa. Engkau sudah jadi rasul, itu kata Waraqah bin Naufal. Tapi engkau harus sabar. Kalau dulu engkau digelari Al-Amin, nanti setelah engkau berdakwah, gelar engkau akan ditukar dengan Al-Kadzab. Perubahan drastis akan terjadi di tengah masyarakat. Kalau kamu itu dulu orang jujur dipuja-puja, besok kamu akan dikatakan tukang sihir. Musibah banyak sudah toleh Muhammad. Kalau engkau lah menyampaikan bana nang kaberang ka engkau tu dulu-dulunya kaum pemilih engkau nandake batuang nan sarumpun nang kabagai so Muhammad, engkau harus ayo nan berang ke liau tu apa ketek liau kan Abu Jahal, Abu Lahab kawan beliau Abu Sufyan, nan tak berang ke beliau cik Abu Tungku saja. Itu Rasulullah. Tapi beliau hadapi dengan sabar. Kita tidak akan Isra Mi'raj seperti Nabi itu lagi. Tapi kalau jiwa kita tertempa dengan memahami peristiwa itu, kita akan semakin khusyuk mengerjakan salat. Sebab kata Nabi, as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang mukmin. Saat itulah kita bersimpuh seperti Nabi bersimpuh di Sidratil Muntaha. Apa yang Nabi baca ketika bersimpuh itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Bukankah itu yang kita baca dalam salat sekarang? Inilah mi'raj kita. Kita tidak mungkin lagi ke 7. InsyaAllah nanti kalau masuk seru. Kalau kini tidak mungkin. Bapak Ibu, itulah kajian kita malam ini. Kita mulai tadi 10:30 kurang 10, sekarang hari sudah 10:30 tepat. Mudah-mudahan Allah memberkahi jemaah Masjid Dakwah. Walaupun tidak semuanya jemaah di sini karena datang mendatangi, saya yakin jemaah yang hadir ini selama ambo siko nyoturi ambo wirid tarui. Ambo yakin ada tu. Tadi kecil orang bawa kutubah di Muhammadiyah, tidak ada saja Muhammadiyah aku sepenuh eko ke Ustaz. Nah, jadi banyak juga jemaah lain pai kezinan tadi. Nah, ambo berterima kasih bapak-bapak lah yang mau mendengar, ya kan? Semoga yang kita dengar ini, saya yang berbicara bisa pula mengamalkan. Doakan saya agar bisa melaksanakan apa yang saya katakan. Sebab dalam Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya orang yang pandai berkata tapi tidak mau Mudah-mudahan bapak-bapak begitu juga. Kita berdoa bersama-sama, semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, bertemu dengan para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Salam, salimna ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah, fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana abwaba birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam hari ini kami kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Tembelahan, Kabupaten Indragiri Hilir ini bertemu dengan merayakan peristiwa besar yang terjadi kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa abad yang lalu. Beliau dibawa oleh Allah ke langit yang ketujuh. Perjalanan itu kedua-duanya bernama Isra Mi'raj. Untuk itu intinya yang di dalam itu Nabi adalah menerima kesempurnaan perintah salat. Untuk itu jadikanlah kami pengikut-pengikut beliau yang taat kepada sunnah beliau. Jauhkan kami ya Allah dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi kami. Berikanlah bantuan Engkau kepada kami untuk menetapkan pendirian kami memegang teguh agama yang dibawa Rasulullah ini. Kesalahan-kesalahan kami masa lalu ya Allah, kami mohon keampunan dari Engkau ya Allah. Yang masa yang akan datang, kami mohon Engkau bimbing kepada jalan yang benar. Tidak saja kami ya Allah, tapi putra-putri kami, anak keturunan kami, anak cucu kami. Bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, lapangkanlah barzah beliau ya Allah. Lepaskan beliau dari fitnah kubur dan azab neraka. Masukkan kedua orang tua kami ke dalam rahmat-Mu ya Allah, yaitunya surga yang tiada tara keindahannya sebagai pembanding di dunia ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.